Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kalian sudah sering dengar dari dahulu orang bermain game yang selalu dicap tidak mempunyai masa depan, anak nakal, dan anak malas. Namun, sekarang e-sport adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan zaman sekarang. Saya, Trina Dirido Sejati, kali ini saya akan berpidato tentang perkembangan e-sport di Indonesia saat pandemi COVID-19 dan apakah e-sport menguntungkan untuk milenial. Pengertian e-sport mengacu pada permainan game elektronik yang bersifat kompetitif. Kata e-sport singkatan dari electronic sport, yaitu olahraga yang menggunakan game elektronik sebagai bidang kompetitif utama yang dimainkan secara profesional. Dengan kata lain, e-sport adalah olahraga profesional yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, konsol, handphone, dan sebagainya yang dilakukan secara profesional. Pemerintah mulai melirik e-sport di Indonesia pada tahun 2019, yaitu turnamen games yang digelar oleh ISPL bersama Bekraf, Kemenpora, dan kantor staf presiden yang bernama Piala Presiden e-sport 2019. Di sini, saya akan memberi contoh tentang game yang masuk pada Piala Presiden eSport 2019, yaitu Mobile Legends Bang Bang atau dengan sebutan MLBB. Piala Presiden eSport 2019 diselenggarakan pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2019 di Istora Senayan area GBK Jakarta. Piala Presiden eSport 2019 sudah berjalan semenjak 29 Januari 2019 dengan total 3.572 tim yang ikut mendaftar. Seiring berjalannya turnamen Piala Presiden eSport 2019, MLBB tibalah Grand Final. Pada saat itu, tim yang melaju pada Grand Final Piala Presiden eSport 2019 adalah tim Onyx Esports versus Lovra Juggernaut yang dimenangkan oleh Onyx Esports dengan skor 3-0 best of 5. Pemerintah membuat kompetisi Piala Presiden eSport 2019 untuk mencari tim-tim terbaik agar bisa mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2019 yang akan dilaksanakan di Filipina. Tim yang tanding untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2019 ialah Eko Julianto dengan nickname Julianto dari EVOS Esports, Yurino Putra dengan nickname Putra dari EVOS Esports, Gustian dengan nickname Gustian dari EVOS Esports, Muhammad Ridwan dengan nickname Ridwan dari EVOS Esports. Yang keempat adalah Teguh Imam Firdaus dengan nickname Firdaus dari Onyx Esports, dan yang terakhir adalah Adrian dengan nickname Drian dari Onyx Esports. Namun, timnas MLBB Indonesia harus mengakui kehebatan dari Filipina dan kalah dengan skor 2 untuk Indonesia dan 3 untuk Filipina, dan meraih medali perak, medali pertama di eSport SEA Games 2019. Namun, apakah turnamen eSport pada pandemi COVID-19 menurun? Jawabannya tidak. Justru dengan adanya pandemi COVID-19, tim eSport baru pun banyak bermunculan dari kalangan artis, yaitu Rans Esports yang didirikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dan The Pillars oleh Ariel Noah. Adapun 4 tim e-sport paling populer di Indonesia ialah Rex Regum Keon dengan sebutan RRQ dengan divisi Mobile Legends, Valorant, Free Fire, dan PUBG Mobile. Yang kedua adalah EVOS Esports dengan divisi Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Yang ketiga adalah Onyx Esports dengan divisi Free Fire, PUBG Mobile, Valorant, dan Mobile Legends. Dan yang terakhir adalah Bigetron Esports dengan divisi Mobile Legends, Valorant, Free Fire, dan PUBG Mobile. Seiring adanya pandemi COVID-19, tepatnya 1 tahun yang lalu pada tanggal 2 Maret 2020, turnamen e-sport tetap berjalan namun dilaksanakan dengan di rumah aja sesuai anjuran pemerintah. Namun pada tahun 2021, turnamen e-sport mulai diselenggarakan secara offline. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tanpa adanya penonton hanyalah staf, pemain, dan caster. Lantas, apakah e-sport menguntungkan untuk milenial? Jawabannya iya.
Karena pada dasarnya menjadi profesional player sama halnya kerja di kantor. Kita dituntut untuk disiplin, tanggung jawab, dan tidak egois satu sama lain. Menjadi profesional player juga dapat menambah pengalaman, seperti mendapatkan gaji pokok, device baru, keluarga baru. Profesional player dengan gaji pokok yang dibilang cukup menggiurkan untuk anak milenial zaman sekarang. Akan tetapi, milenial zaman sekarang jangan hanya melihat gaji yang menggiurkan, tetapi memikirkan adanya peraturan yang dibuat oleh tim e-sport. Contohnya, jika saya bangun tidur lebih dari jam 10 pagi yang sudah ditentukan oleh tim e-sport, maka saya akan dikenakan denda Rp500.000. Apabila saya bangun siang terus-menerus sebanyak 10 kali, maka saya sudah dikenakan denda Rp5 juta hanya untuk denda saja. Kesimpulannya, apabila pendengar pidato saya saat ini ialah orang tua dan anaknya sangat ingin menjadi profesional player, diizinkan saja dan diberikan semangat agar bisa juara. Namun, apakah jika anak orang tua tersebut masih sekolah menengah pertama dan menengah atas, lantas sekolahnya bagaimana? Tentu saja, anak dari orang tua tersebut disekolahkan oleh pihak e-sport dengan homeschooling. Lalu, apakah dengan mahasiswa? Apakah dia bakalan berhenti kuliahnya? Tergantung dari individu mahasiswa tersebut. Karena pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan meninggalkan pendidikan demi games. Dan sebagaimana mahasiswa dapat mengatur waktu untuk belajar dan latihan untuk games. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.